Citra, kamu tidak apa-apa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Jangan-jangan. Bajunya basah semua. Aku dengar teriakanmu. Jadi aku masuk, makanya masuk, aku nggak tahu kamu lagi mandi. Aku nggak apa-apa. Cepat, tutup pintunya. Oke, Maksudku, keluar dan tutup pintunya. kamu yakin nggak apa-apa? Memangnya aku bisa kenapa? Tapi apaan? Menurutku, yang bermasalah itu kamu. Semalam, minum sup ayam ginseng itu, kebanyakan ginseng, Cepat keluar. Hampir saja. Dasar bajingan. Badannya lumayan juga. Ngapain kamu datang lagi? jangan. Aku kesini mau memastikan lagi, Kan sudah kubilang aku nggak apa-apa. bukan, maksudku, kamu yakin, kamu nggak mau aku bantu hubungi Yue Zhenchuan, aku kenal baik dengannya, bisa dibilang rekan kerja. Terus, Kamu ibunya Nita. Kamu kan ibunya Nita, nggak usah sungkan. bajingan, kalau kamu mau mengintip aku mandi, paling nggak, cari alasan yang masuk akal. Aku nggak, beneran. Masih ngeles aja. Jangan. Nita, Ayah, Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak apa-apa. Ayah hampir kena masalah. Apa yang terjadi? Halo, Tuan, soal pembunuh kakakmu, aku dapat info baru, mau lapor langsung padamu. aku lagi jaga anak di Longwan 8, temui aku di pintu gerbang. Baik, Tuan. Nita, ayah masih ada urusan. Kamu tunggu ayah di rumah, ya? Baik, ayah pergi saja. Nita bakal menurut nunggu ayah pulang. Anak baik. Dasar cowok ini. Masa dia sembunyi di suatu tempat buat ngintip aku? Pak Yue. Kok dia datang? Jangan-jangan dia cari aku. Untunglah. Ini satu-satunya kesempatanku untuk bangkit. Pak Yanto menghadap Tuan. Sudahlah, Pak Yanto. Tidak perlu basa-basi. Bicaralah, apa saja yang sudah kau selidiki? Tuan, simbol bintang 6 ini adalah tanda dari organisasi jahat yang tersembunyi, yaitu kuil Serigala Darah. Kuil Serigala Darah? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Mereka hampir melakukan semua kejahatan. Mereka juga memperdagangkan organ tubuh manusia. Mereka sangat tersembunyi. Tetapi, di hadapan publik mereka tidak pernah mengatasnamakan kuil Serigala Darah. Sehingga hal ini menyebabkan sangat sulit untuk diselidiki. Perdagangan organ tubuh manusia. Tidak heran waktu itu kakakku kehilangan satu jantungnya. Pak Yanto, kurang dari 1 bulan lagi adalah peringatan 10 tahun wafatnya kakakku. Sebelum itu, kau harus menemukan pelakunya. Aku akan membalas dendam kakakku dengan tanganku sendiri, untuk menghormati arwahnya. Baik, Tuan, saya akan segera mengurusnya. Tunggu. Tuan, masih ada perintah, Tuan? Sudahlah. Citra, tidak ingin aku campur tangan dalam urusannya. Dat, pergilah. Baik. Bima, di mana Pak Yanto? Pak Yanto. Pak Yanto yang mana? Ya, Pak Yanto dari grup Naga Jaya. Yanto, Oh, maksudmu Pak Yanto? Aku sudah menyuruhnya pergi duluan. apa? Kamu tahu nggak, demi bisa bertemu Pak Yanto, aku ditolak selama 7 hari berturut-turut. Sekarang dia mau datang sendiri. Kamu berani? Kamu tenang dulu. Tenang? Pak Yanto itu satu-satunya harapanku. Tapi kamu malah mengusirnya. Kalau begitu, aku panggil dia balik. Kamu bilang balik, dia mau balik? Apa dia itu anjing peliharaanmu? Jangan gitu dong bahasanya.
dia cuma bantuin aku aja. Bima, aku pasti berutang nyawa padamu di kehidupan sebelumnya. Makanya di hidup ini, Tuhan sengaja mengirimmu untuk menghukumku. Sudah. Kamu tenang dulu. Aku telepon sekarang, suruh dia balik. Kamu? Bima, mulai sekarang, kamu nggak boleh campuri pekerjaanku lagi. Ngerti nggak? Iya. Nita, Ayah, jangan marah sama bunda nggak sengaja galak sama kamu. Nita. Bunda yang marah sama ayah, Semua karena Paman Hendra si jahat. Kalau bunda kehilangan pekerjaan itu, kita sekeluarga harus pindah. Ayah Nita nggak mau tinggal di kolong jembatan. tenang, Nita, besok, ayah ke rapat direksi bantu bunda selesaikan. Masalah Nita nggak akan tidur di kolong jembatan lagi, ya kan? Hore, aku mau ikut bunda. Ayah harus bawa Yue Zhenchuan untuk selamatkan kita. Oke pasti. Jadi kita kait jari ya. Oke, Kait jari. 100 tahun nggak berubah. Ibu Citra, masih belum bisa menghubungi Pak Yue. Rapat direksi akan segera dimulai. Kita harus gimana? Tadi malam Pak Yue seharusnya sudah sampai di depan rumah saya, tapi malah Bima. Sudahlah, aku masih punya satu kartu truf terakhir. Semoga bisa menyelamatkan keadaan. Maksud ibu, soal Profesor Wu yang setuju bergabung? Dengan kehadiran Profesor Wu bergabungnya ahli teknologi hebat ini, hambatan teknologi proyek Ling Yun akan dipecahkan seluruh progres. Proyek Ling Yun akan meningkat lebih dari 30%. Kasih aku waktu sebulan saja. Aku yakin mendapatkan investasi yang cukup. Citra, hari ini ada rapat direksi grup Sentosa. Kamu bilang bawa anak ke sini, itu maksudnya apa? Itu. Saat ayahku meninggal, dia wariskan kepada Nita 10% saham grup Sentosa. Kenapa dia tidak boleh datang? Kamu itu memutarbalikkan fakta. Kakek buyut, apa Nita tidak boleh di sini? Boleh. Nita tentu boleh. Sini, duduk di dekat kakek buyut. Aku bilang, kakek, kamu juga ikut main-main, ya? Sudah berapa kali aku bilang, saat bekerja, panggil sesuai jabatan. Song Qianshan, apa aku memberimu muka? Dasar binatang, beraninya kamu bicara begitu padaku. Ya, aku bicara begitu. Kenapa? Aku memberimu muka. Aku memanggilmu kakek. Kalau aku tidak memberimu muka, kamu itu cuma orang tua tak berguna. Hendra, kamu mau memberontak? Ya, aku memang mau memberontak. Kalian bisa apa sama aku? Aku kasih tahu kalian. Sekarang, yang mendukungku adalah keluarga Raja Wali. Sekarang aku orangnya Tuan Muda Reza. Kamu itu cuma kakek tua yang cuma punya nama. Kamu pikir bisa mengalahkan aku? Mimpi saja. Pergi sana. Cepat. Citra ini dari grup Raja Wali untuk kita. Pernyataan penghentian kerjasama. Kamu, sebagai direktur utama grup Sentosa, apa kamu harus memberi penjelasan kepada semua? Grup Raja Wali membatalkan kontrak. Itu urusan mereka. Apa urusannya denganku? Citra, Tuan Muda Reza, dia sudah mengejarmu selama 8 tahun penuh. Kamu malah akhirnya menikah dengan si Bima, si satpam rendahan. Karena inilah Tuan Muda Reza memutus kontrak dengan kita. Kamu tebal muka di sini melempar tanggung jawab padaku. Aku mau menikah dengan siapa itu kebebasanku. Kebebasan? Tanpa dukungan dana dari grup Raja Wali program Langit Tinggi, kita tidak mungkin bisa sesukses ini. Kamu malah bicara tentang kebebasan di sini. Aku bisa membawa grup Sentosa berkembang hingga sejauh ini, pasti juga bisa membawa grup Sentosa keluar dari kesulitan. Oh ya, ayo. Gimana caranya? Ayo. Coba bilang padaku, gimana caranya? Dalam 1 bulan ini mendapatkan investasi 5 miliar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan grup Raja Wali. Kalian dengar tidak? Konyol. Kekosongan dana 5 miliar. Bahkan jika kamu dijual, kau tetap tidak bisa menutupnya. Sekarang, cuma ada satu cara posisi direktur utama grup Sentosa ini. Serahkan padaku lalu bercerai dengan si Bima. Memohon maaf kepada Tuan Muda Reza.
Dengan begitu, aku baru bisa memohon kepada keluarga Raja Wali agar mereka berinvestasi lagi pada kita untuk menyelamatkan seluruh grup Sentosa kita. Om jahat, jangan paksa ayah dan bunda bercerai. Diam kau. Kamu cuma anak kecil. Tidak ada hakmu bicara di sini. Kalau kamu ganggu bunda lagi, aku nggak segan-segan sama kamu. Nyingkir kau. Hendra, jangan macam-macam lagi, aku tidak akan bercerai dari Bima. Sekarang, sepertinya, bukan giliranmu untuk memilih lagi, kan? Aku usulkan mencopot Citra dari jabatan Direktur Utama Grup Sentosa. Aku yang akan menjabat. Siapa setuju? Siapa menolak? Aku mendukung Hendra untuk menggantikan jabatan Direktur Utama. Aku juga setuju. Ibu Citra, Ibu harus mengutamakan kepentingan bersama. Tidak bisa tinggal diam melihat grup Sentosa menuju kehancuran. Suara publik. Mau bagaimana lagi? Qianshan, kamu selalu membela orang luar, menindas keluarga sendiri? Diam kau. Nggak ada tempat untuk orang tua sepertimu untuk bicara di sini. Kamu, apa-apaan kamu? Citra, aku tanya sekali lagi. Ini yang terakhir. Yang aku katakan hari ini, kamu setuju atau tidak? Bunda, buyut kalian jangan takut. Tunggu ayah datang, paman tidak akan berani macam-macam lagi. Begitu? Dasar bocah. Kamu masih mengharapkan ayahmu yang jadi satpam bisa keluarkan 5 miliar? Ayah bilang dia nanti akan bawa Tuan Yue yang sangat kaya. Oh begitu? Sudah, Nita, jangan bicara lagi. Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Tapi ayah benar-benar berjanji pada Nita. Sudahlah, Citra. Jangan kira kami tidak tahu. Kamu 7 hari terakhir ini bolak-balik ke tenda ketemu Tuan Yue 7 kali. Hasilnya gimana? Hasilnya bahkan nggak masuk pintunya, kan? Iya, kan? Citra, aku saranin kamu. Cepat, perjanjian saham ini tanda tangani sekarang. Cepat tanda tangan. Paman jahat, cepat lepaskan bundaku, atau aku akan pakai pisau terbang menusukmu. Aku terbang, lucu. Aku terbang. Hari ini aku bakal beresin kamu, bocah kecil ini, sekalian. Biar Tuan Reza nggak kesal. Berani sentuh anakku? Coba. Akan kuhancurkan kau sampai remuk. Ayah, Bima, Nah, ayah orang jahat ini mengganggu bunda. maaf. Tadi macet di jalan. Aku terlambat, kamu tidak apa-apa? Sampai-sampai demi cuma 5 miliar. Kamu membuat istriku berhenti kerja. Cuma 5 miliar. Kamu cuma satpam. Mulutmu besar. Siapa yang kasih kamu nyali? Aku? Pak Yue, kok kamu juga datang? 5 miliar ini. Aku, Yue, yang bayar. Jangan banyak bicara. Cepat tanda tangan. Kenapa Pak Yue datang? Apa karena Citra? Atau... Pak Yue, Anda berkenan datang. Grup Sentosa. Apa Anda mencari saya? Anda siapa? Pak Yue, Anda sibuk, jadi lupa. Anda lupa, kita baru makan minggu lalu. Saya itu Reza, Hendra, yang di samping Tuan Muda Reza. Tidak kenal. Pergi sana. Bima, Pak Yue tamu penting. Cepat berdiri. Dengar tidak? Pak Yue masih berdiri di sana. Kamu cuma satpam. Kamu masih duduk saja. Aku berani memberinya tempat. Tanya dia, berani tidak duduk? Citra ini dia suami pilihanmu. Aku bilang padamu, kalau hari ini kamu menyinggung Pak Yue, kalian berdua adalah pengkhianat grup Sentosa. Kelawan Dributa, Tidak ada yang namanya menyinggung. Tuan Bima ada di sini. Saya Yue memang harus berdiri. Kamu tak berhak ikut campur. Cukup, Pak Yanto. Jangan banyak omong, cepat tanda tangani baik. Ibu Citra Grup Naga Jaya, pada proyek Lingyun di perusahaan Ibu,
sangat tertarik bersedia mengucurkan dana 10 miliar. Apakah kita bisa bekerja sama? Pak Yue, maksud Anda akan menggunakan 10 miliar hanya untuk membeli proyek Lingyun dengan laba 10%. Betul. Kalau Anda mau tanda tangan, 10 miliar siap masuk ke rekening grup Sentosa. Bima, Kamu benar-benar kenal Pak Yue? aku sudah bilang sebelumnya aku dan dia rekan kerja, kamu tidak percaya? Hore, ayah memang Superman. Bima, jangan-jangan kamu dulu pernah jadi satpam Pak Yue? Berjaga? Saya mendukung Citra untuk terus menjadi direktur utama grup Sentosa. Aku selesai bicara. Siapa setuju? Siapa menolak? Saya setuju, sungguh. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Kamu. Saya menolak. Penolakan tidak berlaku. Ibu Citra, kalau isi kontraknya tidak ada masalah, kamu bisa menandatanganinya sekarang. Pak Yue, besok saya akan mengadakan konferensi pers kerjasama dengan Bapak. Mohon Bapak Yue berkenan hadir. Pasti hadir. Yue Zhenchuan, kamu harus pikir baik-baik. Proyek Lingyun itu yang diminta langsung oleh keluarga Raja Wali. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan menyinggung seluruh keluarga Raja Wali. Grup Naga Jaya mau investasi apa? Masih harus tunduk pada keluarga Raja Wali? Yue Zhenchuan, campur tanganmu terlalu jauh. Tuan Reza, Yue Zhenchuan ini ingin merusak rencana Tuan. Apa? Apa grup Naga Jaya tidak sanggup? Grup Naga Jaya memang punya pengaruh, tapi kamu jangan lupa, ini kan timur milik keluarga Raja Wali. Di timur, kalau kamu naga, kamu harus meringkuk, kalau harimau, kamu harus berbaring. Dan kamu, Citra, kesabaranku padamu sudah habis. Aku beri kamu 3 detik. Segera cerai dengan satpam ini, nikah denganku dan jadi budakku. Kalau tidak, aku akan membuat darah mengalir seperti sungai, tidak ada yang selamat. Aku juga beri kamu 3 detik. Segera pergi dari pandanganku, kalau tidak, mati. Hari ini ada aku. Jangan harap kau bisa menyentuh sehelai rambut pun Tuan Bima. Orang lain takut padamu, Yanto. Tapi aku Reza tidak takut. Di timur, keluarga Raja Wali adalah penguasa. Simbol bintang 6. Keluarga Raja Wali berhubungan dengan kuil serigala darah. Celaka, Bima. Di timur, Pak Yanto tidak akan mampu melawan keluarga Raja Wali. Kemari. Patahkan tangan dan kaki Yanto dan Bima si satpam itu sekarang juga. Kau mau apa? Aku peringatkan kau. Kalau kau berani menyentuhku sedikit pun, aku akan membuatmu dan keluarga Song binasa. Yang akan binasa hari ini adalah kau. Ayah hebat. Bima, Jangan gegabah. Bima, dengan kekuatan keluarga Raja Wali di timur, jika kau menyakitinya, akibatnya tak terbayangkan. Dengar, bocah? Cepat lepaskan aku. Karena kau masih bisa bertarung, aku beri kau kesempatan untuk hidup. Kau tak akan mendapat kesempatan itu. Bima, beraninya kau memukul Tuan Muda. Bahkan jika dewa datang sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bima, kau membuat masalah besar. Kau tahu, Yang membuat masalah besar adalah keluarga Raja Wali. jangan kira karena kau kenal Pak Yanto, lalu kau merasa aman. Kekuasaan Pak Yanto tidak di timur. Dia tidak bisa melindungimu. Berani kau memukulku, kau akan mati, Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu, aku yang bilang. Dan kau, Citra. Aku beri waktu 24 jam, bawa mayat bocah ini, telanjang, berlutut di depan gerbang keluarga Raja Wali, jika tidak, aku akan memusnahkan keluargamu. Tuan Muda, Pergi. Jangan khawatir. Aku yang memukulnya, aku yang tanggung jawab. Itu keluarga Raja Wali, penguasa timur. Dengan apa kau mau bertanggung jawab? Ibu Citra, ada kabar buruk. Baru saja dapat kabar. Pemasok lahan komersial kita, perusahaan Kiming, membatalkan kontrak dengan kita. Apa? Bos Kiming bilang, keluarga Raja Wali mengeluarkan perintah blokir. Di seluruh timur, tidak akan ada perusahaan manapun berani menjual tanah kepada kita. Hahaha. Citra,
Kau celaka. Proyek Lingyun itu, jika tidak ada lahan industri, itu akan seperti tanpa fondasi. Itu akan jadi tidak berguna. Sejak kapan Orang sepertimu berhak bicara? kau memang kejam? Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikan lahan industri seluas 10.000 hektar itu. Besok ada konferensi pers. Aku lihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Jangan khawatir. Bukankah itu cuma tanah seluas sekitar 670 hektar? Aku yang mengurusnya untukmu. Lihatlah seluruh timur. Siapa yang berani mengambil risiko menyinggung keluarga Raja Wali untuk menjual tanah padaku? Jangan takut. Gedung harimau di berbagai kota di seluruh negeri. Punya banyak cadangan tanah, beli saja dari mereka. Gedung harimau yang sejajar dengan 4 keluarga besar di Shangjing kedua, setelah naga hitam kekuatan puncak. Gedung harimau memang tidak takut, tapi tanah adalah bisnis inti mereka. Bagaimana mungkin mereka mau menjualnya padaku? Langkah keluarga Raja Wali ini benar-benar mematikan. Benar-benar mendesak kita ke jurang kehancuran. Bagaimana kalau kita pertimbangkan saja syarat dari Tuan Muda Reza? Orang ini tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Tidak perlu mati-matian melawan keluarga Raja Wali untuknya. Diam, dasar penjahat. Ayah bilang dia punya cara. Cara, dialah yang memicu masalah ini. Harusnya dia diserahkan saja. Bima melakukan ini demi aku sehingga dia berseteru dengan Reza. Aku tidak akan menyerahkannya. Nita, kemarilah. Kalung taring serigala di leher ayah, copotlah. Berikan ke Bunda. Bunda, ini. Kamu bawa ini temui kepala cabang gedung harimau di timur lalu katakan padanya dengan harga Rp1 untuk membeli tanah di timur seluas sekitar 670 hektar. Apa? Kamu menyuruhku membawa Rp1 untuk membeli lahan 10.000 hektar. Benar sekali. Hanya Rp1. Nita. Ayah pergi mengurus sesuatu. Temani Bunda baik-baik, ya? Ya, Pak Yanto. Ayo kita pergi. Bima ini sebenarnya berpikir apa? Menyuruhmu bawa kalung murahan ke pavilion harimau untuk menipu. ayah tidak gila. Bunda, cepatlah lakukan seperti yang ayah katakan. Nita, kamu masih kecil. Kamu tidak tahu sama sekali. Pavilion harimau itu seberapa kuatnya. Tapi ayah memang hebat. Dia bilang hari ini akan membawa Yue Zhenchuan, dan dia benar-benar datang. Dia tidak akan menipu kita. Ini satu-satunya kesempatanku untuk bangkit. Meski gagal, aku tetap akan bertaruh. Bunda, aku ikut denganmu. Pak Yanto. Kerahkan anak buah. Selidiki tuntas keluarga Raja Wali. Cari tahu keluarga Raja Wali, gerak-gerik mereka selama ini. Baik, Tuan. Kecuali mereka ngotot nggak mau pergi dari depan rumahku. Mereka ngotot mau ketemu kamu. Jadi, Anda, Kepala Cabang Timur dari Perkumpulan Harimau Ketuali, kan? Saya Direktur Utama Grup Sentosa di Timur. Nama saya Citra. Ini kartu nama saya. Aku nggak peduli kau itu direktur utama atau apa. Pergi sekarang juga. Ketuali, kami datang untuk berbisnis. Grup Sentosa yang kecil itu apa haknya untuk berbisnis dengan kami? Perkumpulan harimau? Kalian, pergi sekarang juga. Om, jangan usir kami. Ayah yang menyuruh kami datang menemui kalian. Kami juga punya bukti. Lihat ini. Ini dari mana? Ini tanda pemberian ayah. Katanya, bawa tanda ini, kamu bisa di sini dengan Rp2.000 membeli tanah 667 hektar. Apa yang dikatakan gadis kecil ini, semuanya benar. Benar. Suamiku memang berkata begitu. Tapi kalau ini soal bisnis, tanah 667 hektar perusahaan Anda. Kami bersedia membelinya dengan harga pasar. Kalau bicara begitu, aku harus berterima kasih padamu. Paman sama-sama. Diam, kalian berani sekali, berani menipu di sarang harimau kami. Ketuali. Pasti ada kesalahpahaman. Kami bukan penipu. Salah paham apa? Panggil orang, tangkap mereka.
Lepaskan bundaku sekarang. Kalau tidak, ayahku akan membunuhmu. Nita. Ayahmu berani membawa kalung untuk menipu sarang harimau kami? Bahkan jika dia tidak datang, kami tidak akan melepaskannya. Ibu Citra, gimana dong? Sepertinya aku gila. Sampai percaya omong kosong Bima. Sekarang menyesal terlambat. Para penipu ini, tua maupun muda, patahkan tangan dan kaki mereka semua. Untuk menjaga wibawa sarang harimau. Kecuali masalah ini. Tidak ada hubungannya dengan sekretaris Zhao dan putriku. Tolong lepaskan mereka. Paman jahat cepat, barang dari ayahku kembalikan. Kembalikan, baiklah. Ambil sendiri. Kepala naga. Kepala naga. Kepala naga. Dasar mata buta. Kamu tahu nggak? Kamu hampir menyebabkan bencana besar? Bencana besar. Mereka ini datang ke Hu Xiaoge untuk menipu. Memang kelalaian saya akan bereskan mereka sekarang. Diam, kurang ajar. Kepala naga. Pasti ada salah paham di sini. Saya hanya ingin membeli tanah Hu Xiaoge. Saya sama sekali tidak berniat menipu. Taring serigala ini, kamu yang membawanya. Benar. Ini pemberian dari suamiku Bima. Bima itu suami Anda? Bima itu ayahku. Ayah yang menyuruh ibu membawa taring serigala ini. Maaf ya, kepala naga. Kami yang lancang. Kami pergi sekarang. Tunggu, Berbuat onar di Hu Xiaogeku. Lalu ingin kabur begitu saja? diam kau. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Saya ingin membeli tanah Hu Xiaoge di timur seluas 10.000 mu. Tanah timur seluas 10.000 mu. Saya mengerti. Saya akan melaporkannya ke atasan. Anda pulang dulu. Tunggu kabar kami. Kalau begitu, mohon secepatnya. Kepala naga. Besok grup Sentosa kami akan mengadakan konferensi pers. Baiklah. Harus cepat ya. Tuan, apa Tuan membiarkan mereka pergi begitu saja? Diam. Dasar anjing kurang ajar. Tanda Bima di taring serigala ini, itu diukir sendiri oleh ibu perintah ibu, yang melihat taring serigala ini, sama seperti melihat ibu. Wah, taring serigala ini asli. Tapi pusaka semahal ini, kenapa bisa ada pada menantu rendahan keluarga Citra? Itu bukan urusanmu. Kau buta. Bersiaplah dipecat dan dihukum. Ibu, orang yang selalu ibu rindukan, sudah muncul. Di mana Bima si jahat itu? Di timur ibu dia sepertinya sudah menikah. Apa? Menikah? Pusaka itu dibawa oleh istrinya. Tidak apa-apa. Rebut saja. Batalkan semua rencana. Segera siapkan pesawat, aku akan ke timur. Baik. Kamu tidak pergi ke gedung harimau. Aku pergi, tapi dianggap penipu oleh ketuali. Bahkan tangan dan kakiku hampir dipatahkan. Dia cari mati. Lalu datang lagi, entah siapa kepala naga. Tapi dia hanya mengambil taring serigala. Itu Long Yunpo. Karena dia sudah mengambilnya, kamu tenang saja. Konferensi pers besok, dia pasti akan menjual tanah itu padamu. Cukup. Kepala naga masih cukup masuk akal. Tapi dia juga tidak bilang mau kerja sama denganku. Temani aku minum, yuk. Baiklah. Bersulang. Bima, menurutmu kenapa mereka semua selalu melawanku? Aku hanya ingin menyelesaikan wasiat ayahku. Membuat grup Sentosa menjadi besar dan kuat. Kamu kebanyakan minum? Aku antar kamu istirahat. Tidak, Nita sudah tidur. Aku tidak ingin bau minumanku mengganggunya. Ke kamarmu saja. Ayo.
Ayah, Bunda, apa kalian mau memberiku adik laki-laki? Citra, kalau kamu khawatir, konferensi pers ini kita tunda dulu saja setelah lahan paviliun harimau didapatkan. Tidak. Kalau tiba-tiba dibatalkan, seluruh dunia bisnis terhadap proyek Lingyun dan grup Sentosa kita akan kehilangan kepercayaan. Para tamu yang terhormat, selamat sore semuanya. Saya Direktur Utama Grup Sentosa, Citra. Konferensi pers hari ini, saya akan mewakili Grup Sentosa untuk mengumumkan 3 hal. Pertama, Grup Sentosa secara resmi menerima investasi 10 miliar dari Grup Naga Jaya. Mulai sekarang, kedua belah pihak akan bersama-sama mendorong pengembangan proyek Lingyun. Kedua, ilmuwan yang memimpin di bidang energi baru, Akademisi Wu Qianjiang akan resmi menjabat sebagai Kepala Teknologi Grup Sentosa. Bertanggung jawab atas seluruh urusan pengembangan proyek Lingyun. Ibu Citra, setahu saya, proyek Lingyun setidaknya membutuhkan lahan seluas 667 hektar di timur. Hari ini kamu di sini membahas uang dan teknologi, kenapa tidak bahas soal tanah? Soal tanah, tidak termasuk dalam agenda konferensi pers hari ini. Ibu Citra, beri kami kepastian apakah Grup Sentosa sebenarnya memiliki lahan industri seluas 667 hektar untuk digunakan pada proyek Lingyun? Kepastian itu tidak bisa dia berikan padamu. Citra, aku menyuruhmu membawa mayat Bima telanjang dan berlutut di depan gerbang keluarga Raja Wali. Tapi kau malah mengadakan konferensi pers di sini. Kau benar-benar tidak menganggap perkataanku sebagai hal yang penting. Reza, kau tidak diterima di sini. Hari ini aku datang untuk berinvestasi pada kalian, aku keluarkan Rp1 untuk membeli proyek Lingyun 70% sahamnya. Apa? Kenapa? Kau sudah putus asa begitu saja? Nanti kau berlutut di kaki Tuan Muda Reza, memohon kepada Tuan Muda Reza saat memberimu di tempat tidur, bukankah itu malah membuatmu menangis? Kau masih berani menggonggong padaku? Tuan Muda Reza, bantu aku balas dendam. Kalau memukul anjing, kau harus lihat pemiliknya. Bima, hari ini akan kuberitahu kau harga dari tamparan ini, orang-orang, lumpuhkan dia. Sepertinya kau lupa rasanya dipukuli ya? Mereka ini tapi mereka adalah hasil jerih payah keluarga Raja Wali yang dididik sebagai prajurit mati, bukan preman biasa. Bima, hari ini, aku akan menguliti dan mencabut urat-uratmu. Berhenti. Aku setuju 70% saham proyek Lingyun kujual padamu dengan Rp1, jangan sakiti Bima. Sungguh mengharukan. Tapi aku naikkan harganya. Rp1 ini bukan hanya untuk membeli 70% saham proyek Lingyun, aku juga mau dari keluarga Sentosa, 60% saham. Tanda tangani sekarang juga. Kalau tidak hari ini kalian berdua akan mati tanpa kuburan. Kenapa harus tanda tangan? Hei, Bima, ini urusan keluarga Raja Wali dan keluarga Sentosa. Apa perlu kamu bicara? Cukup karena aku suami Citra. Kalian masih berharap paviliun harimau akan menyelamatkan kalian? Bagaimana kamu tahu soal paviliun harimau? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu menemui mereka 2 hari lalu. Hasilnya, baru bicara 2 kalimat langsung diusir kan? Kamu masih berharap mereka datang sendiri mengajakmu kerjasama. Mimpi saja. Tentu saja mereka akan datang. Aku yang bilang. Paviliun harimau adalah kekuatan kelas atas di Nusantara. Cadangan tanah adalah senjata inti paviliun harimau. Atas dasar apa mereka menjual tanah padamu? Cukup karena aku adalah Bim. Bima, kamu benar-benar tokoh yang hebat. Paviliun harimau saja memberimu muka. Ternyata tebakanmu benar. Kami paviliun harimau memang mau kasih muka ini ke Bima. Dasar perempuan kurang ajar. Kamu siapa sih? Beraninya kau bicara di sini? Diam. Ini loh, Ketua Aula Harimau, Nona Sumingwei.
Ketua Su, kau datang tepat waktu. Orang bernama Bima ini bicara besar, katanya mau membeli tanah aula harimaumu. Oh, begitu? Kata Bima memang. Ya, Bima si brengsek itu yang bilang. Siapa yang tidak tahu bahwa cadangan tanah adalah aset utama aula harimau? Dia ini mau mencabut akar aula harimaumu. Ketua Su, jangan dengar hasutan Reza. Bima tidak bermaksud begitu. Kamu pasti Citra. Ternyata cantik juga. Kata Bima, kau mau menjual tanah ke grup Sentosa. Ya, Ketua Su bersedia menjual tanah itu kepada kami? Ketua Su, kau lihat sendiri kan, mereka punya maksud buruk. Aku bisa menjual 10.000 hektar lahan industri timur kepada grup Sentosa. Tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. Su Mingwei, jangan keterlaluan. Kalau mau tanda tangan, ya tanda tangan saja. Kenapa harus ada syarat? Bima, asal dia mau menjual tanah itu kepada kita, syarat apapun tidak masalah. Kau diam dulu. Ketua Su, syarat apapun silahkan sampaikan. Bima bilang, dia mau membeli lahan timur seluas 10.000 hektar seharga Rp1, pakai harga itu saja. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Sangat mudah. Hanya perlu kau bercerai dari Bima, lalu serahkan dia padaku. Itu saja. Ketua Su, kamu tidak bercanda, kan? Bukan urusanmu untuk mengajariku. Ketua Su, Bima, dia suamiku. Juga ayah anakku. Jadi, kamu minta uang lebih? Bukan, aku tidak akan pernah menjual pernikahanku untuk menukar tanah. Su Mingwei, kamu sudah selesai main-main? Kamu benar-benar wanita yang beruntung. Keputusan yang kamu buat hari ini akan menjadi keputusan paling bijak yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Apa maksudmu? Kamu akan mengerti nanti. Ini perjanjian pengalihan tanah. Transfer Rp1 lagi ke rekeningku. Tanah seluas 667 hektar di selatan kota timur menjadi milikmu. Tuan Su, kamu mungkin salah paham. Tadi aku sudah bilang, aku tidak akan bercerai dengan Bima. Justru karena itu, kamu yang pantas mendapatkannya. Tuan Su, itu nggak baik, kan? Bisakah demi keluarga Raja Wali kami, kau tidak menjual tanah kepada keluarga Song? Muka keluarga Raja Walimu? Apa hak keluarga Raja Wali kalian untuk aku memberimu muka? Tuan Su, keluarga Raja Wali kami dan keluarga Zhou di ibu kota, hubungan kami sangat baik. Keluarga Zhou di ibu kota, sangat yakin dengan proyek Lingyun ini, kamu yakin? Berani mengancamku dengan keluarga Zhou? Aduh, jangan bikin masalah. Serius dong. Aku sudah menuruti katamu. Aku patuh kan? Tuan Su, kamu dengan Bima ini, sebenarnya hubungan apa? Betul? Apa hubungannya? Reza ini bajingan. Dia sengaja mengungkit hal yang sensitif. Reza, kamu berkali-kali mengganggu istriku. Kamu sebenarnya mau apa? Hari ini aku akan melumpuhkan kakimu. Bima, kau habis. Kali ini kau benar-benar habis. Kamu jahat. Dasar pengkhianat. Cepat bawa anjing mati ini keluar. Kalau tidak, kakimu akan kupatahkan juga. Bima, kau terlalu gegabah. Kau mematahkan kakinya. Grup Raja Wali pasti tidak akan berhenti begitu saja. Keluarga Raja Wali pasti akan mencari pelindung di baliknya untuk minta bantuan, kan? Mas Bima, kamu ganteng banget. Aku suka kamu. Hei, kamu bintang utamanya hari ini, lahan dan SDM-nya sudah ada ya, ayo ke atas, buat rangkumannya. Semuanya, selanjutnya, aku akan mengumumkan satu hal terakhir. Lusa pukul 10 malam, Grup Sentosa akan mengadakan, di Distrik Selatan, lokasi baru proyek Lingyun, upacara peletakan batu pertama. Pada saat itu, kami mengundang semua untuk hadir. Ayah, kau harus membalas dendam untukku. Jangan khawatir. Aku akan menghancurkannya sampai berkeping-keping. Data Bima, kepala keluarga, sudah ditemukan. Ternyata dia adik laki-laki dari wanita itu. Adik siapa? Pak Zhou, aku menemukan adik laki-laki, dari gadis yang dulu menjadi ramuan obat untuk tuan muda, dia ada di timur. Awasi dengan ketat,
Jangan biarkan dia menghilang lagi, aku segera bawa anak buah ke sana. Bapak tenang saja. Aku pasti mempersiapkan segalanya dengan matang. Duduklah. Duduklah, Lan. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Su Mingwei? Nggak kenal? Nggak kenal sama sekali? Kamu nggak perlu tegang. Aku bukan baru tahu hari ini, kamu playboy. Itu prasangka. Mana mungkin aku playboy? Aku sudah bilang, aku nggak akan campuri kehidupan pribadimu. Jadi kamu nggak perlu menyembunyikannya, kamu dan Su Mingwei. Kalian sudah sampai mana? Beneran nggak kenal. Nggak kenal? Kemarin aku membawa taring serigalamu ke cabang Hu Xiaoge. Hari ini Su Mingwei datang mencariku. Ini yang katanya nggak kenal? Kalung taring serigala itu, aku yang menemukannya. Aku yang memungutnya, aku cuma mencoba meski harapannya tipis. Jadi aku menyuruhmu pergi. Terus, kenapa dia cuma jual tanah 10.000 hektar padaku seharga Rp1 dan menyuruhku bercerai darimu? Kurang tahu. Kamu juga menyadarinya? Pemimpin Hu Xiaoge, Su Mingwei itu, otaknya agak kurang waras, ya? Aku sudah bilang, otaknya memang tidak waras, hahaha. Permisi. Kalian sedang membicarakan aku? Beneran nggak mempan. Hahaha. Permisi. Kalian lagi ngomongin aku ya? Kamu kesini ngapain? Katanya kamu nggak kenal sama dia, kenapa dia malah datang ke rumah? Mana aku tahu. Ya jelas aku cari kamu. Ya? Ibu Citra, tolong tampung aku. Tampung kamu? Iya dong. Keluarga Raja Wali benci banget sama aku. Kemarin kamu juga lihat sendiri, aku cuma bisa minta Bima lindungi aku. Jangan sok akting di sini. Keluarga Raja Wali berani-beraninya sama ketua pavilion harimau balas dendam? Nggak ada salahnya jaga-jaga. Lagi pula aku perempuan lemah. Kamu pasti nggak akan ninggalin aku, kan? Meskipun aku ingin Bima melindungimu, tapi Nita butuh ayah, Ketua Su. Kalau begitu, aku tambahkan beberapa pengawal untukmu saja. Nggak usah repot-repot. Aku langsung tinggal di sini saja. Aku langsung tinggal di sini aja deh. Di rumah udah nggak banyak kamar. Aku kan bisa sekamar sama kamu. Aku tidur sama Nita aja, kita siapkan satu kamar untukmu. Ah, itu mah merepotkan. Ibu Citra, kalau gitu, aku nggak sungkan ya. Oh ya, Ibu Citra. Aku mau pinjam Bima sebentar. Kamu nggak keberatan, kan? Itu urusan kalian. Ya udah, aku nggak sungkan ya. Omong yang baik-baik, jangan main tangan, istriku masih ada di sini. Ah sudahlah, aku kan ketua pavilion harimau. Masa aku nggak tahu kalau kalian cuma nikah palsu? Ngomong serius? Oke, ngomong serius. Keluarga Raja Wali dan keluarga Zhou punya hubungan yang erat. Mereka pertama kali berhubungan, itu pas tahun kakakmu meninggal. Dari tahun itu juga, keluarga Raja Wali mulai naik daun. Maksudmu, kematian kakakku berhubungan dengan keluarga Zhou? Sangat mungkin. Merekalah dalangnya. Cuma soal motifnya, aku belum nemu. Beri aku waktu seminggu lagi. Aku pasti bisa mengungkap semuanya. Terima kasih. Makasih doang nggak tulus. Pria jahat. Jangan ambil untung dariku. Cuma ngobrol hal kecil. Ibu Citra, saya nyambung banget sama Bima. Ibu Citra nggak cemburu kan? Cemburu. Bercanda, mana mungkin aku cemburu sama Bima. Bener? Kalau begitu, serahkan dia padaku, ya?
Enggak. Nanti Nita kecewakan, Nita? Nita adalah anak kandung Bima. Aku pasti akan menganggap dia sebagai anak sendiri. Nita, gimana kalau tante jadi bunda kamu? Nita sudah punya bunda. Tapi aku nggak keberatan kamu jadi ibu tiriku, oh. Nggak sia-sia aku sayang sama anak ini, bener-bener berbakti ya. Tante serius, loh. Anak kecil ngomong sembarangan, kalian jangan percaya ya. Ayo, Ini gara-gara kamu. Citra, dengarkan penjelasanku. Nita, kau kembali ke kamar dulu. Bima, kau pikir aku benar-benar cemburu padamu? Saat kita menikah, aku sudah bilang dengan jelas. Kita hanya pasangan formal. Citra, aku dan dia benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. Kau tidak perlu menjelaskan apapun, jangankan berciuman dengan Suming Wei. Kalaupun kalian tidur bersama, tidak masalah. Sungguh? Tentu saja benar. Citra, Dengar, kan? Aku memang diizinkan menginap nanti malam, jangan lupa datang menemuiku ya. sudah, cukup. Bunda. Bunda, lebih baik kau pergi ke kamar ayah dan menjaganya. Nita bisa tidur sendiri. Kau ngomong apa? Aku tidak peduli, ayo tidur. Aku tidak cemburu. Aku hanya tidak ingin Nita direbut oleh wanita lain. Sepertinya Nita nanti akan punya 2 bunda. Aku akan menyerang lebih dulu. Dengan obat perangsang spesial ini, malam ini kau tak akan bisa lari. Bima, minum air sebelum tidur bagus untuk kesehatan. Aku sudah menuangkan segelas air untukmu. Aku tidak mau minum. Minumlah, aku sengaja buatkan untukmu. Kamu, kok bisa kamu meminumnya? Kamu. Kalau dia mau minum, dia bisa ambil sendiri. Kalau Nona Su tidak ada urusan lain, sebaiknya Nona pulang dan istirahat. Besok masih ada upacara peletakan batu pertama dan gunting pita. Tapi kamu ini. Kamu, Sudah kubilang, aku tidak mau minum. Kalau kamu masih bandel, akan kupukul, lo. kamu mau pukul aku bagaimana? Ada apa hari ini? Kamu mau pukul aku bagaimana? Udah sejam masih berisik, astaga. Sial, Citra enak saja. Malam-malam gini masih berisik, mana bisa tidur. Dasar nggak punya etika. Besok nggak ikut acara peletakan batu pertama. Anu. Tadi malam kamu yang memulai? Nggak percaya? Kamu ingat? Nggak ingat. Tadi malam itu nggak sengaja kita. Kedepannya kita tetap seperti dulu. Tapi, Nggak ada tapi. Lagi pula, ini bukan pertama kali.
Kalau begitu, bangunkan Su Mingwei dulu, suruh dia siap-siap, nanti kan ada acara peletakan batu pertama. Hehe, tadi malam kamu nggak sedingin itu. Ah. Kamu nggak tidur semalam? Kamu tega bilang begitu. Kamu semalam ribut sampai larut malam. Gimana aku bisa tidur? Itu. Ayo siap-siap dulu, kita sudah harus pergi ke acara potong pita. Nggak minat. Aku mau tidur lagi, jangan ganggu aku. Dia belum bangun? Dia sudah bangun. Katanya semalam tidurnya nggak nyenyak, mau nambah tidur, nggak mau ikut acara potong pita. Dia nggak bisa tidur di tempat lain? Kalau gitu, aku pindahkan acara potong pitanya ke sore. Mana ada potong pita di sore hari? Kalau dia nggak mau, ya sudah, lagian kontraknya sudah ditandatangani, kita pergi saja. Gang? Kalau gitu, aku gantiin baju Nita dulu. Aku ajak dia ikut. Oke, ayo. Hendra, kamu juga bermarga Song. Citra juga keluarga. Jangan bertindak keterlaluan. Dasar kakek tua keparat. Diam kamu. Dulu kamu mendukung Citra jadi direktur utama. Waktu itu, kenapa kamu nggak bilang? Aku bilang. Jangan kira kalian dapat tanah dari pavilion harimau, lalu semuanya jadi lancar. Hari ini, aku buat kalian semua mati tanpa kuburan. Citra, kenapa Ketua Su tidak datang? Dia merasa kurang sehat. Setelah Profesor Wu datang, kita bisa mulai acara potong pita. Profesor Wu. Ibu Citra, formalitas seperti ini tidak perlu. Saya mau ke panggung untuk bicara sebentar. Silakan, Profesor Wu. Hei semuanya. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya akan keluar dari grup Sentosa. Dan selamanya tidak akan bekerja sama lagi dengan grup Sentosa. Citra, sepertinya acara penandatanganan kontrakmu tidak terlalu lancar ya. Profesor Wu, mengapa Anda tiba-tiba tidak mau bekerja sama dengan kami lagi? Soal berapa denda yang harus saya bayar, saya akan bayar sesuai dengan kontrak, tanpa kurang sedikit pun. Profesor Wu, ini bukan soal denda. Anda adalah kunci teknis proyek Lingyun kami. Sekarang kami sudah punya uang, tanah juga sudah ada, yang kurang hanya dukungan teknis Anda. Mengapa Anda tidak mau bekerja sama dengan kami? Saya tidak peduli lagi dengan hal-hal itu. Pokoknya, saya harus membatalkan kontrak. Arah penelitian proyek Lingyun juga arah penelitian Anda. Anda hanya bisa bekerja sama dengan kami untuk mewujudkan cita-cita besar dan ambisi Anda. Saya juga tidak bisa apa-apa. Cepat lari, ada bom. Aku juga nggak bisa apa-apa. Profesor Wu, ada apa ini? 1 jam yang lalu, sekelompok orang menyandraku tanpa banyak bicara. Mereka memasang bom waktu ini di tubuhku. Ini. Hei, aku, Wu Qianjiang. Aku juga sudah melakukan apa yang kalian minta. Aku mohon kalian untuk menghentikan bom di tubuhku ini. Kumohon. Aku lebih percaya pada orang mati. Hei, Ternyata Reza, bajingan ini yang main di belakang. Citra, semua karena kamu. Kalau bukan karena bekerja sama denganmu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Profesor Wu, tenanglah dulu. Aku segera cari orang untuk menjinakkan bom. Citra, apa gunanya kau cari orang? Bom ini tidak bisa dijinakkan oleh manusia. Sebaiknya kamu serahkan grup Sentosa padaku sekarang. Apa kau tidak melihat bom di tubuhnya? Kenapa kau masih mendekat? Untuk menjinakkan bom.
bongkar bom. Dasar satpam rendahan. Kau masih berani bicara besar. Bilang, bisa, bongkar, bom. Kakek, lepaskan aku. Aku mau cari ayah. Tidak bisa. Di sana ada bom, sangat berbahaya. Kau dan kakek sembunyi yang baik. Ayah hebat. Ayah pasti melindungiku. Citra, cepat panggil suamimu yang seperti Superman itu. Suruh dia bongkar bom. Aku sudah tidak sabar. Mau lihat dia meledak, hancur berkeping-keping. Jangan bikin ulah. Ini bom. Loh, Ini soal nyawa, waktu tidak banyak. Lepaskan aku, justru karena waktu tidak banyak. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Citra. Aku baru menelepon Duan. Kebetulan, dia sedang datang. Dalam perjalanan ke acara peresmian. Sebentar lagi sampai. Duan Xinrui. Insinyur pembongkar bom kelas dunia. Dia juga di timur. Bagus sekali. Citra. Panggil siapapun juga percuma. Bom ini memang mustahil dibongkar manusia. Saran aku sih, segera serahkan grup Sentosa ini padaku. Kakek, jangan khawatir, serahkan padaku. Duan, akhirnya kau datang. Tuan Song, jangan khawatir, serahkan padaku. Duan, akhirnya kau datang. Insinyur Duan. Akademisi Wu sangat penting bagi grup Sentosa dan seluruh Nusantara. Kumohon, pastikan kau melepas bom di tubuhnya. Karena aku sudah di sini, tidak ada bom yang tak bisa kubongkar. Tapi soal imbalannya, Insinyur Duan, jika kau berhasil melepas bom di tubuh Akademisi Wu, aku beri kau 50 miliar. kau beri dia segitu banyak, lebih baik berikan padaku saja. padamu, sanggupkah kau dapat uang itu? Kau bisa atau tidak? Kalau tidak, biar aku yang naik. Kamu ini siapa? Silakan, coba saja. Kau tuh cuma apa-apaan. Bu Citra, kalau begitu, imbalan 50 miliar itu sepertinya belum cukup. Insinyur Duan, jangan hiraukan dia. Aku naikkan imbalannya menjadi 100 miliar. Cepat bawa Nita pergi. Aku tidak mau pergi. Ayah saja bisa membongkar bom nuklir, aku tidak takut. Bom macam ini, 1 menit bisa kubongkar 10. Berhenti. Teriak apa? Kalau terjadi kesalahan, kamu bisa tanggung jawab? Bom model ini dirancang dengan metode khusus. Kamu asal potong saja bisa memakan nyawa kapan saja. Kamu mengajari aku menjinakkan bom? Bima, dalam hal ini, Duan ahlinya. Jangan menghalangi. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Kamu diam saja. Kalau aku tidak menghentikannya, Wu Qianjiang kapan saja bisa kehilangan nyawa. Dengarkan ayah saja. Dia. Bom yang sudah kujinakkan lebih banyak daripada telur yang dimakan ayahmu. Ibu Citra, kalau kamu ikut kata dia, kalau begitu, aku pergi. Pak Duan, kamu cepat jinakkan bomnya. Waduh, aku bilang, kalian jangan berlama-lama. Gimana nih? Aku hampir mati kena bom. Cepat. Tolong dong, cepat. Lihat kan? Inilah yang disebut profesional. Pak Duan, untung ada kamu. Imbalan 100 juta. Nanti aku transfer ke rekeningmu. Kenapa bisa bergerak lagi? Pak Duan, ada apa ini? Ada apa? Itu karena dia salah memotong kabelnya. Meledak lebih awal. Jangan pergi. Bima, bomnya akan segera meledak. Kamu mau ngapain? Ngapain? Aku mau menjinakkan bom. Bima. Bom yang bahkan aku tak bisa jinakkan, Bima itu memangnya apa? Sekarang bahkan Citra juga akan tewas terbom. Mati. Semua harus mati. Sudah dijinakkan. Kenapa kamu begitu heboh? Aku. Ada apa ini? Bomnya sudah kujinakkan. Kamu menjinakkan bom dengan tangan kosong? Apa? Bom trans macam ini bagiku cuma permainan anak-anak. Sudah ku bilang,
Ayahku bahkan bisa menjinakkan bom nuklir. Kalian tidak percaya. Cihui. Timernya ternyata berhenti. Citra, ini semua jasaku. Si Bima itu yang dapat untung. Jasamu? Terus kenapa tadi kamu lari? Boom! Duan Xingrui. Cepat pergi. Keluarga Raja Wali berani sekali, sampai mengeluarkan bom trans. Aku akan menghabisi mereka. Jangan. Ini negara hukum. Tanpa bukti, tidak boleh main hakim sendiri. Lagi pula, keluarga Raja Wali punya dukungan kuat. Yang tidak bisa kita lawan. Aduh, Pak Bima. Utang nyawa ini, saya Wu Qianjiang tidak akan pernah lupa. Tidak usah berterima kasih. Bagaimana kalau kamu tetap di grup Sentosa? Tetap. Harus tetap. Ibu Citra, ayo kita berangkat sekarang. Silakan. Shan. Bima, aku ingin bicara denganmu. Ada apa? Bisa besok saja? Kenapa tidak hari ini? Aku cuma ingin tahu kamu sebenarnya siapa. Kenapa kamu kenal Yue Zhenchuan? Su Mingwei terus mengganggumu. Bahkan bom kau bisa menjinakkannya. Ini. Ini ceritanya panjang, dan aku capek banget hari ini. Aku napan? Gimana kalau kamu masuk ke kamarku, seperti tadi malam kita ngobrol semalaman? Dasar mesum. Siapa yang mau ngobrol semalaman denganmu? Hei, Sudah larut malam. Buat apa datang ke sini? Malam-malam belum tidur? Mau kemana naik motor? Aku mau memusnahkan seluruh keluarga Raja Wali. Aku sudah tahu ini pasti terjadi. Untuk ini aku memang sudah lama menunggumu di sini. Ayo musnahkan seluruh keluarga Raja Wali. Ini kediaman pribadi keluarga Raja Wali, orang luar dilarang masuk. Bima. Kamu mau apa? Aku datang untuk membunuh keluargamu. Mana pengawalnya? Pengawal. Tidak usah berteriak, para pengawal di rumah kalian. Semuanya sudah mati. Anggota keluarga Raja Wali yang lain tidak ada. Hanya ada Reza. Aku tanya, kamu jawab. Kalau kamu berani berbohong, atau tidak menjawab, kepalamu langsung copot. Paham? Paham? Ayahmu kemana? Ayahku. Dia pergi menjemput orang penting. Orang penting apa? Aku cuma tahu. Dia datang dari Shangjing. Mereka selalu berkomunikasi melalui satu jalur. 9 tahun lalu? Apakah keluarga Raja Wali kalian membunuh seorang gadis bernama Jiang Mengmeng? Jiang Mengmeng? Kamu sebenarnya siapa? Aduh, Jawab pertanyaanku. bukan urusanku. Aku hanya bertugas membawanya ke sana. Bagaimana dia mati? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu ini kaki tangan? Sialan. Ikuti petunjuk ini. Semua orang yang terkait dengan kematian kakakku, jangan ada yang lolos. Reza. Reza. Cari tahu untukku.
Siapa yang melakukan ini? Baik. Anakku. Reza. Reza, anakku sayang. Kepala keluarga sudah memeriksa, tidak ada satupun saksi hidup yang ditemukan. Di rekaman CCTV juga tidak menemukan sesuatu yang berguna, dan dasar sampah. Cari tahu untukku, aku beri kamu waktu 3 hari, apapun caranya, kamu harus menangkap pelakunya. Baik? Anakku meninggal dengan penyesalan. Jelas masih ada keinginan yang belum terpenuhi. Yang paling kamu pikirkan saat hidup adalah Citra, pasti akan kubuat dia ikut mati bersamamu. Hendra, kamu kesini. Kepala keluarga Raja Wali Tuan mencari saya. Siapa yang melakukan ini? Kepala keluarga Raja Wali. Tolong sabar, Tuan. Kemari. Aku ada yang mau kubilang. Pemimpin Su pergi kemana? Dia selalu bikin kamu marah. Aku sudah memintanya pulang. Kamu cuma pandai bicara. Aku baru saja mendapat kabar, Reza tadi malam dia dibunuh. Bima, tadi malam kamu kemana? Masalah ini ada hubungannya denganmu. Hei, jangan asal ngomong. Tadi malam aku terus menunggumu, pulang untuk tidur denganku. Begitu Reza mati, mungkin seluruh timur tidak akan tenang. Meski badai datang, aku juga akan melindungimu. Kita masih di luar. Jangan peluk-pelukan. Kalau di rumah, boleh peluk-pelukan? Sudah, jangan bercanda. Ayo kita cepat pergi. Jangan biarkan kakek menunggu. Saya mengumumkan. Kakek memanggil kami hari ini. Ada apa? Song Qianshan. Hari ini, saya mengumumkan 2 hal. Pertama, Wakil Direktur Perusahaan, Hendra, melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan perusahaan. Saya memutuskan memberhentikannya dari jabatan Wakil Direktur. Kedua, sejak Citra menjadi Direktur Utama perusahaan, perusahaan berkembang pesat. Dalam beberapa tahun saja, nilai pasar perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perusahaan berkomitmen untuk mendorong sepenuhnya proyek Lingyun. Citralah yang tidak takut menghadapi kesulitan, memecahkan masalah satu persatu, sehingga membangun landasan yang baik. Aku semakin tua, kondisi fisik dan mental sudah tidak seperti dulu. Kakek mau melakukan apa? Menyerahkan perusahaan ke tanganmu daripada di tangan orang tua ini lebih berprospek. Berikut saya umumkan, Citra ditunjuk sebagai Direktur Utama Perusahaan. Kakek, kamu kenapa? Tidak baik. Kakek diracun. Apa? Citra. Kursi Direktur Utama Grup Sentosamu. Kau tak akan bisa menduduki kursi itu. Kaulah yang meracuni kakek. Jangan sembarangan bicara. Aku bisa menuntutmu karena fitnah. Baiklah. Aduh. Bayangkan, orang tua itu seumur hidupnya tidak pernah menghargaiku. Tapi pada akhirnya, tetap harus mengandalkanku untuk menyelamatkan nyawanya. Karena kaulah yang meracuni, pasti kau punya penawarnya. Serahkan penawarnya sekarang. Aku benar-benar tidak punya penawar. Tapi orang yang bisa menawar racunnya, sudah kucarikan untukmu. Perkenalkan, yang ini salah satu dari 4 tabib besar Nusantara. Tabib racun, Tabib Wang. Penyakit orang tua ini, kau bisa menyembuhkannya kan? Bisa, lihat, dan hanya aku di dunia ini yang bisa, Artangsi. Tapi untuk menyembuhkan racun orang tua itu, kau punya 2 pilihan. Katakan, Pertama, kau bunuh diri. Temani Tuan Muda Reza di bawah tanah.
Jangan buru-buru, masih ada pilihan kedua. Yang kedua adalah, kau harus mengumumkan di depan umum, semua milik grup Sentosa, serahkan semuanya kepadaku. Kau pergi dengan tangan kosong. Hendra, kau benar-benar kejam. Makasih. Aduh, masih ada 3 menit lagi. Kalau kau tidak segera menolong kakek itu, dia benar-benar akan mati. Kusarankan kau segera memutuskan. Tinggal 2 menit lagi. Kau mau apa? Aku setuju. Aku serahkan grup Sentosa semuanya untukmu. Aku pergi dengan tangan kosong. Tidak. Mereka bisa meracuni kakek itu, pertama kali pasti akan ada yang kedua. Bahkan jika dia, Lalu bagaimana? Kakekku sekarang keracunan, entah hidup atau mati. serahkan padaku. Aku akan membantumu. Sekali untuk selamanya. Hah? Aku peringatkan kamu. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambutku saja, aku tidak akan biarkan dokter itu mengobati racun kakek itu. Kau akan membunuh kakek itu. Kaulah pembunuhnya. Bima, sebaiknya kita berikan dulu perusahaan itu padanya, biar dia selamatkan kakek dulu. Racun kakek itu bisa kuatasi. Kamu juga paham ilmu pengobatan. Dasar kampungan, kamu ini benar-benar bicara besar. Tabib Wang, jelaskan pada mereka. Orang tua ini terkena racunku, racun maut Raja Neraka. Bahkan yang setara denganku 3 tabib besar lainnya datang pun tak berdaya. Dasar bocah paham apa soal pengobatan? Berani mengaku bisa menyembuhkan. Aku memang tidak paham pengobatan. Bima, kalau kamu tidak paham pengobatan jangan mengganggu di sini. Tinggal 1 menit lagi. Citra, kalau kamu tidak juga menolong kakek tua ini, maka tahun depan akan menjadi hari kematiannya. Aku akan menandatangani perjanjian pengalihan sekarang. Tolong selamatkan kakek. Ayo, ayo, ayo. Jangan tanda tangan. Sudah kubilang, racun kakek, aku bisa menetralkannya. Bukankah kamu bilang tidak paham pengobatan? Siapa bilang untuk menetralkan racun harus dengan ilmu pengobatan? Menetralkan racun tak perlu ilmu pengobatan. Terus pakai apa? Ya, dengan omong besarmu. Dasar anak bodoh. Kalian berdua, buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan. Ayo silahkan, silahkan. Aku ini. Kenapa aku begini? Kakek, kamu sudah bangun, kamu barusan keracunan, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa baik-baik saja. Aku seperti lebih muda beberapa tahun. Dokter Wang, bukankah kamu bilang racun maut Yan Wang ini di seluruh dunia, hanya kamu satu-satunya yang bisa menawarkannya? Orang tua ini lincah sekali. Sekarang. Ini detoksifikasi dengan darah. Ah, Dia ternyata tubuh yang kebal terhadap semua racun. Tuan muda selamat. menyingkirlah. Hendra, kamu bahkan rela meracuni kakek kandungmu sendiri. Kamu mau mati bagaimana? Kamu yang memberiku racun. Keluarga Song menanggung dosa apa? Sampai melahirkan pria tampan sepertimu. Hei, aku peringatkan kalian. Jangan macam-macam. Aku sekarang bagian dari keluarga Raja Wali. Dasar orang tua. Mulai sekarang, jangan panggil aku Hendra. Aku mulai sekarang dipanggil Lu Lin Zhou. Kalau kalian berani menyentuhku, keluarga Raja Wali akan menghabisi kalian. Hendra, kamu bilang kamu dekat dengan keluarga Raja Wali, ya? Oh, Kalau begitu aku antar kamu. Turun ke neraka bersama Reza. Kamu yang turun menemani anakku. kepala keluarga. Tolong, dia mau memukulku. Dasar tidak becus, cuma bikin masalah. Pergi sana. Lu Zenting, kalian tidak diterima di sini. Pergi sekarang juga. Tidak diterima. Di sini sebentar lagi akan jadi kantor cabang grup Raja Wali.
Hari ini aku pakai 1 juta untuk membeli seluruh grup Sentosa. Siapa di sini yang berani berkata tidak? Aku akan menghabisi siapapun. Selain itu, aku curiga kau membunuh anakku. Kau harus ikut denganku. Kalian tidak punya bukti, juga tidak punya wewenang hukum. Apa dasarnya kau bawa pergi? Bima? Di timur perkataan grup Raja Wali adalah bukti, tindakan grup Raja Wali adalah wewenang hukum. Bawa pergi. Jangan khawatir. Mereka bukan lawanku. Suhu Zhou, sepertinya Anda harus turun tangan sendiri. Karena itu berguna untuk memperpanjang umur tuan muda, aku pasti akan menangkapnya dan membawanya kembali. Apakah kau mau berlutut dan menyerah sendiri? Atau aku yang mematahkan tangan dan kakimu, lalu membawamu pergi? Atau aku yang melumpuhkan tangan dan kakimu, lalu membuangmu? Itu lebih baik. Suhu Zhou dia adalah penasihat utama keluarga Zhou di Shangjing. Dia pernah bertarung sendirian melawan 100 tentara bayaran dan tak pernah kalah. Segera berlutut dan terima 3. Keluarga Zhou di Shangjing. Sepertinya, kau ingin aku turun tangan sendiri. Suhu Zhou kami dan keluarga Zhou dari Shangjing tidak pernah punya dendam di masa lalu dan tidak ada permusuhan sekarang. Mengapa kau memusuhi kami? Haha. Darah di tubuhnya adalah dosa asal. Sepertinya aku melumpuhkan tangan dan kakimu. Itu masih terlalu ringan untukmu. Bima kau mau apa? Kepala keluarga Zhou dari Shangjing akan segera datang ke timur untuk menghadiri pesta naga malam ini. Saat itu, dia akan menjadi penguasa baru naga hitam. Berani kau macam-macam dengan keluarga Zhou? Penguasa naga hitam di pesta naga? Benar? Kau berani melukai Suhu Zhou? Grup Sentosa pasti hancur lebur. Rupanya hari ini aku ambil nyawa Zhou Ye sebagai bunganya. Bima, jangan gegabah. Keluarga Zhou dari Shangjing 100 kali lebih kuat dari keluarga Raja Wali. Mereka bisa menghabisi kita dengan mudah. Baiklah, aku tidak jadi membunuhnya. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman lain tak terelakkan. Suhu Zhou. Suhu Zhou. Berani kau melukai Suhu Zhou? Kau mati? Menyingkir. Pak Tua, urusannya sudah beres. Lanjutkan saja. Saya umumkan. Mulai sekarang Citra menjadi kepala keluarga Sentosa, juga sebagai ketua grup Sentosa dan direktur utama. Selamat. Kau ikut aku keluar sebentar. Ada hal yang ingin ku katakan padamu. Baik. Berapa banyak hal yang masih kau sembunyikan dariku? Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Kau pikir aku bodoh? Pertama, kau bisa membuat Yue Zhenchuan menuruti perintahmu. Lalu, kau punya hubungan yang tidak jelas dengan Su Mingwei. Bahkan kau bisa membongkar bom dengan tangan kosong. Yang lebih gila lagi, hari ini kau bahkan menggunakan darahmu untuk menawar racun aneh kakek. Sebenarnya siapa kau? Aku suamimu. Kalau kau tak mau bilang, ya sudah. Kalau begitu, mulai sekarang, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Hei, Citra, dengarkan penjelasanku, Citra. Setelah aku menyelidiki semuanya, aku pasti akan jujur padamu. Kecuali si brengsek itu mengejarku dan membujukku sekali. Setidaknya 2 kali. Kalau tidak, aku tak akan pernah memaafkannya. Sudah jelas. Kuil Serigala Darah didirikan oleh Zhou Linghai. Jelaskan. Zhou Ming, putra tunggal kepala keluarga Zhou. Sejak lahir ia lemah dan mudah sakit. Seorang tabib sakti pernah meramalkan ia tak akan hidup lebih dari 18 tahun. Zhou Linghai mendatangkan Dr. Wang dengan cara yang sesat dan kejam untuk memperpanjang umur Zhou Ming.
Kuil serigala darah, menjual organ tubuh di seluruh negeri. Tujuan utamanya, ternyata untuk memperpanjang umur Zhou Ming. Benar. Kakakmu karena fisiknya cocok dengan Zhou Ming. Dia ditangkap keluarga Raja Wali untuk dijadikan ramuan obat. Mereka membunuhnya dan memfitnahmu. Kau dijebloskan ke penjara dengan tuduhan palsu. Itu juga untuk mengurungmu, agar lebih mudah mengambil nyawamu sebagai ramuan obat. Hanya saja mereka tidak menyangka, aku bisa dipilih oleh naga hitam. Menjadi Tuan Naga. Setelah Tuan mundur, kursi pemimpin naga hitam masih kosong. Keluarga Zhou bekerja keras untuk itu. Mereka membayar mahal untuk meyakinkan para tetua divisi perang. Pada perjamuan naga keluarga Raja Wali malam ini, memakai cincin naga dan memimpin naga hitam. Kalau begitu, jadikan perjamuan naga malam ini sebagai perjamuan terakhir bagi keluarga Zhou dan keluarga Raja Wali. Bima si brengsek, bahkan dia tidak menahanku. Bima, kamu brengsek. Ming Wei, aku khawatir dengan keluarga Zhou akan menyakiti Nita dan Citra. Kamu sendiri yang harus menjaga keselamatan mereka. Jangan bertindak sembarangan, paham? Paham, aku akan langsung mengurusnya. Kalian mau apa? Ah, Di kartu ini ada 1 juta. Pinnya 1111111 mobil ini kubeli. Itu Bima, menantu keluarga Song? Bima, untuk apa kau datang ke perjamuan naga? Apakah ini tempat untuk orang ganteng sepertimu? aku akan mengantar kalian ketiga. Kau masih berani sombong di sini? Biasanya aku kasih muka padamu, hanya untuk membuatmu sombong. Hari ini di perjamuan naga, kau masih mau sombong? Di mana Lu Zhenting? Suruh dia keluar. Wah, nama besar kepala keluarga Raja Wali kami. Masa kau berani memanggilnya langsung? Bawa dia pergi. Bima, aku bilang padamu, hari ini di ibu kota kepala keluarga Zhou dan tuan muda saya, mereka semua akan datang. Pengawal yang mereka bawa itu semua ahli papan atas. Meski kau jago berkelahi, setelah mereka datang, kau akan mati. Kesabaranku terbatas, aku tanya sekali lagi, ini yang terakhir. Di mana Lu Zhenting? Bima, kau berani sekali? Datang ke perjamuan naga bikin onar. Kepala keluarga Zhou sudah bilang hari ini bagaimanapun juga kami harus menangkapmu. Tidak disangka kamu berani datang ke sini sendiri. Panggil ayah dan anak keluarga Zhou sekalian, aku akan menghabisi kalian semua sekaligus. Si imut berani tidak menghormati keluarga Zhou. Kamu sudah seperti orang mati. Orang-orang, cepat tangkap si imut ini. Buat dia berlutut bersujud kepada ayahku. Aku tahu, kamu jago bertarung. Di sini aku punya 2 pentungan listrik, 10.000 volt. Bagaimana kamu menghadapinya? Lihat, beginilah caranya. Kamu pikir dengan berkelahi bisa menyelesaikan semua masalah? Setidaknya menyelesaikanmu. Tidak ada masalah sama sekali. Menyelesaikanku? PH. Lupa memberitahumu, istrimu, Citra sudah ditangkap anak buahku. Telepon anak buahmu sekarang, lepaskan istriku. Kalau berani bunuh aku. Aku buat istrimu menemaniku mati, tidak rugi. Ayo. Kamu main api. Akhirnya sadar juga. Kalau istrimu mau hidup, berlutut lalu bicara padaku. Hei, bukannya kamu jago berkelahi? Ayo, lanjutkan. Kalau istriku sampai kehilangan sehelai rambut, akan kubuat darah mengalir di sini. Pasrah saja.
Kamu orang kampung seumur hidupmu akan diinjak-injak di bawah telapak kakiku. Aku hitung sampai 3. Kamu hanya punya 3 anak laki-laki, ini anak laki-lakimu yang terakhir. Ini darah dagingmu yang terakhir, mau bertaruh atau tidak, aku bunuh dia atau tidak? Lepaskan anakku, kalau tidak, aku segera perintahkan orang menyiksa istrimu. Tampaknya kamu masih kurang sayang kepada anak bungsumu ini. Tolong aku. Aku akan membuat istrimu hidup lebih sengsara daripada mati. Kamu pikir dengan merebut ponsel, masalah beres? Telepon. Aku ingin Bima melihat sendiri, istrinya dipermainkan sampai mati oleh orang lain. Tidak perlu telepon, aku sudah datang. Citra, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Berkat Tuan Su, muncul tepat waktu, menyelamatkanku. Terima kasih. Su Mingwei. Ngapain sungkan sama aku? Pemimpin Paviliun Harimau Su Mingwei. Kamu bukan hanya menjual tanah ke keluarga Sentosa, tetapi juga membantu keluarga Sentosa melawanku. Kamu sebenarnya mau apa? Tentu saja karena Bima ganteng dong. Hahaha, kamu tidak tahu? Keluarga Raja Wali kami adalah pengikut utama keluarga Zhou. Kamu menyinggung keluarga Raja Wali kami. Itu berarti menyinggung keluarga Zhou di Shangjing. Apa bedanya tahu atau tidak? Keluarga Zhou di Shangjing hampir habis. Habis? Haha, malam ini juga. Bima, jangan ngambek, dong. Sekarang situasinya genting. Ayo kita cepat pergi. Tenang. Tunggu aku menghabisi keluarga Raja Wali dan keluarga Zhou, baru kita pergi. Keluarga Raja Wali nggak usah. Kamu masih ingin menghabisi keluarga Zhou? Ketua keluarga Zhou itu akan menjadi Tuan Naga. Aduh, mereka nggak ada apa-apanya. Kamu tunggu aku sebentar aja. Tenang, dia pasti bisa mengatasinya. Keluarga Raja Wali dan keluarga Zhou. Kamu harus belajar untuk lebih percaya pada Bima. Aku nggak pergi hari ini. Kamu suruh semua orang keluarga Zhou datang ke sini. Aku antar kalian semua ke neraka. Anak muda sekarang semuanya kurang ajar begini. Aku ingin melihat bagaimana caramu menghabisi kami berdua, ayah dan anak. Tuan Zhou, akhirnya Anda datang. Tuan Zhou, dia itu Bima. Aduh, obat untuk anakku. Hahaha. Tuan Zhou, dialah Bima. Orang ini membunuh anakku, balaskan dendamku. Baik. Baik. Hari ini aku, Zhou Linghai, akan memegang cincin naga. Dan kulihat lagi yang bisa memperpanjang umur anakku obat untuk 50 tahun. Hari ini aku mendapat 2 kebahagiaan sekaligus. Hahaha. Menghadap Tuan Naga, Hahaha. kuberikan padamu. Dasar sampah berhati binatang, tidak layak menjadi Tuan Naga. Para tetua. Setelah melalui seleksi berlapis mengangkatku menjadi pemimpin naga hitam. Kamu dari Jiangcheng, anak kampung, berani mengoceh soal ini? Tidak takut keluargamu ikut dihukum? Kau gila. Soal siapa yang menjadi Tuan Naga berani sekali kau ikut campur. Citra, kau salah. Jika di dunia ini ada satu orang yang bisa menentukan siapa Tuan Naga, itulah aku. Hahaha, Bima. Kau sungguh konyol. Sombong sekali. Kalau begitu, tertawalah. Setelah selesai tertawa, kukirim kau bertemu anakmu. Sejak dulu, pemilihan Tuan Naga hanya ada 2 kemungkinan. Tuan Naga sebelumnya membawa cincin naga memilih orang yang tepat langsung ditetapkan sebagai Tuan Naga. Jika terjadi hal tak terduga,
Para tetua yang memilih kandidat itu harus diterima oleh cincin naga, menjadi tuan naga yang baru. Kau bilang dengan satu kalimat saja kau bisa menentukan siapa tuan naga. Jangan-jangan kedudukanmu dibanding para tetua lebih tinggi? Bima hanya bercanda. Terhadap keluarga Zhou dan keluarga Lu, kami tidak punya niat bermusuhan. Hari ini adalah hari baik kalian semua. Kami pamit dulu. Citra, bukankah kau selalu ingin tahu siapa aku? Hari ini keluarga Zhou dan keluarga Lu ada di sini. Ku beritahu kamu siapa aku. Kamu ini siapa? Akulah pemimpin naga hitam. Kamu kan yang dijuluki sebagai orang terkuat di dunia Tuan Naga yang dijuluki Raja para prajurit. Pantesan kamu sehebat itu, pantesan. Di dunia ini sepertinya tidak ada yang bisa menyulitkanmu. Omong kosong. Tuan Naga, sebelumnya, 6 tahun lalu, tiba-tiba mengundurkan diri, bahkan tidak sempat mencari penerus, jelas terjadi sesuatu, mana mungkin kamu? Bima, di saat seperti ini kamu masih tega membohongiku. Ayah? Wanita ini. Aku sangat menyukainya, aku ingin menyimpannya. Anakku pertama kali tertarik pada wanita, baiklah. Tunggu sampai aku menjadikannya ramuan obat. Wanita ini pasti menjadi milikmu. Nona, mulai sekarang, kamu adalah milikku. Hahaha. Karena kamu mencari mati. Kalau begitu, aku kabulkan permintaan kalian. Orang-orang, tangkap mereka. Bawa pulang. 4 pendekar keluarga Zhou sudah berkumpul, aku mau lihat kau mati. Yang paling hebat di keluarga Zhou 4 pendekar utamanya saja kalah darimu, sepertinya hanya aku yang harus turun tangan. Keluarga Zhou harus dihancurkan. Panglima Naga datang. Hari ini, Tuan Naga yang baru resmi menjabat, siapa yang berisik di sini? Tunggu aku menguasai dunia naga. Menjadi penguasa naga hitam. Baru ku bereskan denganmu. Bawa cincin naga ke sini. Bahkan kalau cincin naga ada di depanmu, kau pun tak akan mampu memegangnya. Orang ini menantangku sekarang aku, sebagai pewaris tunggal dari Tuan Naga, memerintahmu. Dia. Tangkap. Kenapa masih bengong? Kalian menyerangku? Apa kalian mau memberontak? Berani kau lancang pada tuan kami membunuhmu pun pantas, apalagi sekadar menyerangmu. Dia adalah tuan kalian. Kami menghadap Tuan Naga. Sudah bangunlah. Bima, kamu benar-benar Tuan Naga? Mana mungkin aku tega menipumu? Zhou Linghai, kamu masih mau melawan? Hahaha. Tidak kusangka dulu aku membiarkanmu hidup, si rendahan. Kamu mendapat keberuntungan yang luar biasa. Menjadi penerus Tuan Naga. Tapi, kekayaan yang luar biasa ini, kamu dengan nyawa hina tidak akan sanggup menerimanya. Hanya aku yang bisa mendapatkannya, Zhou Linghai. Apakah kamu yang membunuh kakakku? Hahaha. Kakakmu bisa menjadi obat untuk anakku itu adalah berkah dari perbuatan baik sebelumnya. Arwahmu yang di surga, lihatlah baik-baik. Bagaimana aku membalaskan dendammu? Hahaha, balas dendam? Bahkan jika kamu adalah Tuan Naga, tapi kamu tidak akan bisa menguasai cincin naga. Kamu tidak bisa memilih penerusmu. Kamu seperti pria, apa bedanya? Tunggu aku. Setelah aku menguasai cincin naga mendapatkan warisan Tuan Naga, aku akan memperlakukanmu sebagai bahan ramuan. Zhou Linghai, kurang ajar. Berani kamu menyentuh cincin naga? Aku punya perintah dari sesepuh divisi perang yang melindungi tubuhku. Di antara langit dan bumi ini selain aku, siapa yang bisa menahan kekuatan cincin naga ini, menguasai cincin naga? Kenapa panik? Orang yang berhati jahat,
Seperti dia, tidak pantas memegang cincin naga. Biarkan dia mengambilnya, hahaha, aduh dasar orang rendahan sepertimu, hanya bisa menjadi makanan bagi orang kelas atas seperti kami. Saat kakakmu meninggal dulu selama 2 jam penuh, dia memohon-mohon sambil menangis memohon kepada kami agar kami mengampuni nyawanya. Hahaha. Kenapa? Aku punya perintah tetua pelindung. Cincin naga ini masih bisa melukaiku? Selama aku di sini, cincin naga akan mengakui aku sebagai tuannya. Sombong. Orang yang terluka parah dan pensiun. Atas dasar apa cincin naga mau mengakuimu sebagai tuan? Siapa bilang tuan naga pensiun karena luka parah? Hah, masih sok. Kalau dia bukan luka parah dan pensiun masa mau mundur dari jabatan tuan naga, baiklah. Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana aku mengendalikan cincin naga. Jangan terjebak oleh provokasi Zhou Linghai. Selamat datang, Tuan Naga. Selamat datang kembali, Tuan Naga. Mana mungkin. Aku sudah bilang, aku akan mengorbankan nyawamu untuk arwah kakakku. Jangan kira aku benar-benar takut padamu. Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Jangan bunuh aku, kumohon, ampuni aku. Kak, aku sudah menikah dan punya anak perempuan. Orang-orang yang menyakitimu, aku sudah membalaskan dendammu sendiri. Beristirahatlah dengan tenang. Nita, kemarin kamu bilang mau aku jadi ibu tirimu. Masih berlaku?